Sahabat RTV, masih dari Medan, Sumatera Utara, kasus penganiayaan yang menimpa anak di bawah umur kembali terkuak. Sebuah video yang memperlihatkan kondisi balita berusia 4 tahun penuh luka lebam viral di media sosial. Tak disangka nih, pelaku penganiayaan tersebut ternyata orang terdekat korban. Sungguh malang nasib bocah balita berinisial KR ini. Tak seperti bocah-bocah lainnya, di usia yang masih belia, ia harus merasakan kehidupan yang pedih dan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Penderitaan yang dialami bocah ini terlihat dari kondisi tubuhnya saat ditemukan oleh para tetangga. Sekujur tubuh balita ini penuh dengan luka lebam, dengan kulit yang melepuh kebiruan, serta wajah yang babak belur diduga akibat penganiayaan. KR yang begitu tergesa menghabiskan air minum yang diberikan warga seakan ingin melepas rasa lelah dan penderitaan yang ditanggungnya. Bocah laki-laki berusia 4 tahun ini diketahui tinggal bersama paman dan bibinya di desa Seimencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tetangga korban yang tidak sengaja melihat kondisi KR yang penuh luka berusaha untuk menenangkan bocah ini yang terlihat ketakutan. Tanpa menunggu lagi, warga kemudian membawa KR ke puskesmas terdekat untuk mendapat pertolongan pertama. Tak berselang lama, kepolisian dari Polsek Sunggal yang mendapat informasi dari warga langsung datang ke puskesmas untuk menjemput korban. Polisi kemudian membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapat perawatan intensif. KR diduga mengalami trauma mendalam akibat kekerasan yang dialaminya. Pengobatannya supaya lebih intens, kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan juga perobatan tersebut kita yang tanggung. Karena di puskesmas tidak ada dokter spesialis anak, sehingga kita butuh penanganan yang lebih baik terhadap anak tersebut karena luka-lukanya diduga oleh dokter yang ada di puskesmas kemungkinan ada luka-luka dalam. Karena yang hasil dari pemeriksaan awal bahwa anak tersebut hampir keseluruhan tubuhnya mengalami trauma. Dari keterangan korban dan para tetangga, akhirnya terungkap bahwa pelaku penganiayaan bocah 4 tahun ini tak lain adalah paman dan bibi korban sendiri. Polisi langsung bergerak cepat menangkap kedua pelaku yang selama ini mengasuh korban. Paman dan bibi korban pun mengaku korban terpaksa tinggal bersama mereka sejak 4 bulan lalu setelah kedua orang tua korban KR tersandung masalah hukum akibat kasus dan harus menjalani hukuman di penjara. Namun 1 bulan terakhir, korban ternyata kerap mengalami penyiksaan dari paman dan bibinya. Status pelaku penganiayaan ini adalah sepupu dari ibu anak ini. Sepupunya yang kemudian dititipkan anak tersebut karena kedua orang tuanya sedang tersangkut kasus di Polrestabes Medan. Pemicunya pun terjadi hanya karena masalah sepele. Terakhir, korban dianiaya kedua tersangka lantaran ia tidak sengaja buang air kecil di celana hingga mengotori lantai. Akibatnya, KR harus mengalami penganiayaan baik dengan tangan kosong maupun dengan benda tumpul hingga sekujur tubuhnya babak belur. Kini paman dan bibi korban harus berurusan dengan polisi dan mendekam di sel tahanan Polsek Sunggal dengan status sebagai tersangka. Warga dan tetangga pelaku pun tak habis pikir, bagaimana mungkin sosok paman dan bibi yang seharusnya memberikan perlindungan kepada KR justru menjadi sosok yang menakutkan dan memberikan penderitaan bagi bocah tak berdaya ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Turn Back Crime, RTV. Balita R yang malang terpaksa tinggal bersama paman dan bibinya yang menjadi orang tua pengganti sejak 4 bulan lalu. Lalu bagaimana lingkungan tempat tinggal korban dan bagaimana keseharian pelaku di mata para tetangga? Berikut penelusuran tim Tembekret.
Sahabat RTV, belakangan ini kasus penganiayaan terhadap anak kembali marak terjadi. Dan untuk itu, kami tim Cembek Crime akan melakukan penelusuran ke salah satu tempat kejadian perkara. Berjarak 19 km dari Mapolsek Sunggal, butuh waktu tempuh kurang lebih 40 menit kami menelusuri ke lokasi kediaman pelaku yang juga merupakan lokasi penganiayaan bocah R. Lokasi kejadian tepatnya berada di Jalan Pasar 2 di Komplek Perumahan Asri Indah, Desa Semencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Di lokasi inilah R ditemukan warga dalam kondisi memprihatinkan di sebuah rumah milik kedua pelaku JD dan D. Kondisi sekitar rumah yang menjadi lokasi penganiaya R tampak lengang dan sedikit terlihat aktivitas warga di komplek perumahan tersebut. Namun pada 22 Oktober lalu, warga dikejutkan saat melihat korban R kondisinya sangat memprihatinkan ketika keluar dari dalam rumah. Tati Sri Wulan, tetangga korban yang menjadi saksi, menceritakan bagaimana detik-detik ia melihat anak itu keluar rumah dengan tubuh penuh luka. Bahkan pelaku D yang merupakan bibi korban sempat tidak terima ketika warga mencoba mendekati korban. Saya kan lagi sakit. Waktu itu saya buka pintu belakang. Anak itu udah di belakang jemuran, udah biru-biru semua, udah gigitan semua, biru semua, udah pukulan semua. Saya kasih makan sama minum lah, orang dia ngikuti kami ke depan. Baru datang orang itu ke sana. Kami bilang, ini kena apa badannya? Digigitin biru-biru semua, pukuli semua. Dia bilang dipukul gitu. Ya udah, mamanya nggak terima. Anaknya kami kasih minum, kasih makan. Makanannya tadi pun suruh ninggalkan. Anak itu dibawa masuk balik. Jadi Ibu nggak tahu ini anak itu, kedua pelaku itu orang tua pengganti korban? Nggak tahu. Nggak tahu. Jarang ngomong pun. Warga pun mengaku tidak mengenal dekat keluarga pelaku karena keduanya jarang bersosialisasi. Sahabat RTV, di rumah inilah tempat kejadian perkara dari kasus penganiayaan tersebut. Di salah satu rumah kontrakan ini merupakan lokasi terungkapnya kasus penganiayaan pada 22 Oktober lalu, di mana warga sekitar setempat melihat dan merekam kondisi korban yang saat itu videonya sempat viral di media sosial. Dan di sini saya bisa jelaskan pula, tepat di depan pintu inilah korban terlihat keluar rumah dengan kondisi memprihatinkan saat didapatkan oleh warga. Dan hingga kini kedua pelaku telah diproses hukum oleh Polsek Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Cembek Crime, RTV. Sebagai orang tua pengganti, paman dan bibi seharusnya mencurahkan kasih sayang kepada keponakannya yang merupakan anak asuhnya. Tapi bagaimana bisa ya paman dan bibi korban yang sedang hamil 5 bulan tega memukuli balita R hingga babak belur? Berikut pengakuan kedua tersangka kepada tim Cembek Crime. Sungguh miris kondisi serta pengakuan bocah Malang berinisial R yang menjadi korban penganiayaan dari paman dan bibinya sendiri di Desa Semencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Di hadapan para tetangga, ia menceritakan bagaimana ia mendapatkan luka lebam yang ada di sekujur tubuh kecilnya itu. Kapolsek Sunggal Komisaris Polisi Yasir Ahmadi yang turun tangan langsung dalam kasus ini menceritakan bagaimana awalnya polisi bergerak untuk mengamankan korban yang masih balita itu. Awal kejadian itu kita dapat informasi dari masyarakat yang ada di sekitar TKP, di mana ada seorang anak yang mereka lihat anak tersebut badannya sekujur tubuhnya itu lebam-lebam, bekas
penganiayaan yang mereka duga memang. Polisi kemudian mencari bukti-bukti perlakuan kasar paman dan bibi korban. Dari barang bukti yang ditemukan dan keterangan korban dan saksi-saksi, dipastikan bahwa pelaku kekerasan adalah paman dan bibi korban sendiri. Paman dan bibi korban bahkan tega menganiaya keponakannya sendiri dengan cara yang di luar batas kemanusiaan. Tapi menurut saya tidak wajar ya, mereka melakukan. Apa bentuk-bentuk penganiayaan yang mereka lakukan itu sangat-sangat melampaui batas-batas kemanusiaan. Seperti ada yang dia katakan memukul kemaluannya, kemudian ada yang dia sampaikan dia gantung anak itu di tiang jemuran, di dinding begitu, lalu dipukuli perutnya, memukul dengan tangan dan kakinya langsung. Untuk mengetahui awal mula kejadian mengenaskan ini, kami pun menemui kedua pelaku penganiayaan. Inilah JD, 27 tahun, dan D, 24 tahun, yang telah menjadi tersangka penganiayaan balita berusia 4 tahun. Keduanya tertunduk lesu dan mengakui perbuatan kasarnya di hadapan kami. SE pun menceritakan bagaimana awalnya mereka bisa menjadi orang tua pengganti korban, yaitu bermula saat orang tua korban terjerat masalah hukum terkait kasus narkoba dan harus mendekam di tahanan. Namanya sama bapaknya kena tangkap. Kasus? Kalau kasusnya kan nggak tahu jelas, yang kami dengar narkoba. Ibu bapak korban? Iya. Setelah itu? Emaknya udah ada 2 bulan di tahanan, baru bulan 2 tahun Pak. Baru 2 tahun. Kalau bahasanya orang tuanya ditahan Pak. Terus mama nelpon dari kampung. Lalu kami ngambil si korban ke rumah, karena di dalam rumah masih ada tulang yang jualan sabu-sabu Pak. Takut nanti korban kenapa gitu Pak. Jadi kami niat baik ngambilnya. D juga menjelaskan bagaimana awal mula mereka hingga bisa menganiaya korban. Penyebabnya hanya lantaran kesal korban kerap buang air kecil di celana. Kami didik selama 2 bulan. Kami ajari semua, bela, kencing, ada cara makan, bicara. Karena dia selama di sana nggak ada dapat mau tahu apa ilmu kayak gitu Pak. Jadi kami ajari semua selama 2 bulan. Jadi dia udah tahu selama 2 bulan kayak gitu. Kenapa masuk bulan ketiga tiba-tiba dia buat menjengkel kayak gitu Pak, celana kotor, berak celana, cuci celana gitu Pak. Kini hanya air mata penyesalan yang tersisa dari paman dan bibi korban. Keduanya pun dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam merasakan dinginnya lantai penjara selama 5 tahun lamanya. Nyesal nggak kalian? Kalau saya nyesel Pak, nyesel kali ini. Kakak sendiri? Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Tunbek Crime, RTV. Peristiwa penganiayaan bocah juga terjadi awal September 2020 lalu di Lebak, Banten. Bahkan, aksi kekerasan itu berujung kematian korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Tunbek Crime.